Kalau orang Batak itu semua anak raja. Kalau di Panjaitan saya raja. Tapi kalau di Simatupang saya pembantu. Yang jual bensin, perbaikan ban, kondektur, bis, orang Batak. Saya tuh ngobrol sama Pak Luhut, kenapa kita nggak bikin satu penelitian? Apakah dengan adanya ITDL atau SMA unggul, ada nggak sih perubahan manusia atau orang tuanya? Ada momen nggak? Aduh, gila, ini kayaknya challenge-nya terlalu susah banget untuk membangun sekolah di sebuah kampung. Ada beberapa momen, misalnya dari dosen sendiri. Kalau begini ini sekolah, bubarlah kita ini. Terus ada bajing loncat segala macem. Itu sekolah IT, cuman nggak ada fiber optik. Apa rahasia kesuksesan dalam membangun sebuah yayasan? Martuhan, Maroha, Marbisuk. Martuhan itu bertuhan, Maroha itu dengan hati, Marbisuk itu menjadi bijaksana. Yang nggak bisa direplikat itu sih. Mentor kita hari ini, Ibu Devi, istri dari Bapak Luhut Panjaitan. Beliau adalah founder dari Yayasan Del yang didirikan sekitar 25 tahun yang lalu karena keprihatinan mereka melihat anak-anak cerdas di daerah Toba yang tidak memiliki akses ke pendidikan tinggi berkualitas. Beserta dengan kita, turut hadir Ibu Intan, Ketua Pengurus Yayasan Del. Mereka akan berbagi pengalaman bagaimana membangun sekolah informasi teknologi di sebuah kampung kecil yang internetnya saja belum ada. 100 tahun lagi Yayasan Del harus berdiri. Kalau kalian nggak urus, saya bangun dari kuburku, ku bilang gitu. Sekolah sukses dimulai. Ibu Devi Panjaitan, ceritanya gimana Bu? Sampai bisa terpikirkan untuk mendirikan Yayasan Del ini sendiri gitu. 25 tahun yang lalu. 25 tahun lalu. Yes. Jadi itu sebetulnya dimulai tahun 2000 ya. Ya, betul. Pak Luhut kan terakhir jadi Menteri Perindustrian Perdagangan. Terus sesudah Megawati jadi presiden dia berhenti kan. Nah terus terpikir aja gitu. Nggak tahu dari mana gitu. Bahwa dia kepingin membuat satu sekolah di Toba. Oke. Dengan pemikiran daerah itu daerah kurang mampu lah ya. Oke. Agak terbelakang, miskin. Nah, banyak orang tua yang tidak bisa mengirimkan anak-anaknya keluar kampungnya karena tidak punya uang. Ke Medan pun tidak, apalagi ke Jawa, ke universitas-universitas yang baik gitu. Kalau saya memang dari dulu pengen punya sekolah, tapi TK. Oke. Nah, saya pikir TK itu seneng lah dari kecil membangun podi pekertinya gitu. Tapi Pak Luhut bilang nggak terlalu lama. Kenapa kita nggak bikin politeknik? Bikinlah politeknik. Nah, dia pikir 10 tahun ke depan informatika akan menjadi sangat dibutuhkan oleh ilmu dan kehidupan. Betul. Dibikinlah politeknik informatika. Nyari nama. Nyari nama apa ya nama? Dibukalah itu nama-nama bayi. Bayi kan ada kan nama-nama bayi kan. Nah, salah satunya Del. Hah? Nama bayi dari mana nih? Nggak tahu. Nah, padahal sesudah itu Pak Luhut katanya itu Ibrani. Oh, oke. Nah, pokoknya Del lah jadi. Karena di situ dibilang Del itu one step ahead. Oh, wow. Nah, jadi kita juga kepengennya ya demikian gitu ya. Udah nyari tanah. Nah, si Pak Luhut ini kepengen di kampungnya. Kampungnya itu agak berapa kilo, 5 lah ya. 5 kilometer dari Del yang sekarang. Tapi tidak ada tanah yang rata. Begini. Adalah tim yang mencari tanah. Itu semua memang pertolongan Tuhan gitu. Jadi ada satu tanah yang rata. 7 hektar. Itu hanya kerbau yang memakan rumput. Lalu dinegosiasilah sama daerah itu, masyarakat situ untuk memberikan, kita bilang kita mau bikin sekolah. Jadi waktu itu besar itunya acaranya gitu ya, biasalah adat Batak, beribadah dulu, terus serah terima dan sebagainya. Terus kita beli loh itu tanah. Nah terus didirikanlah mulai. Nah itu mulai mendirikan tuh kalau nggak salah bulan Januari. Juni si Pak Luhut bilang udah sekolah harus mulai gitu. Baru ada 1 kelas. Nah kemudian diterimalah 47 atau 49 pertamanya. Nah kurang lebih segitu. Orang tua tuh nganter anak-anaknya, kok percaya ya. Sekolah belum jadi, dia antarlah anak-anaknya masuk. Kurikulum bergabung sama ITB. Karena ITB kan sudah punya informatika terlebih dahulu.
kepala informatika Del itu namanya Ibu Inge, doktor almarhum, baru meninggalnya tahun lalu. Itulah yang membuat kurikulum dengan beberapa guru staf untuk Politeknik Informatika Del. Oke. Majulah. Lah, dapurnya aja kan kita harus memberi makan 3 kali karena boarding school. Oh gitu. Oke. Belum asrama belum jadi. Oke. Kita nyewalah, namanya ada hotel di situ deket. Jadi anak-anak 47 itu diantar jemput naik bis. Gila. Nah, kemudian masak 3 kali sehari masih di bedeng-bedeng gitu. Sesudah mulai masuk, tambah maju, terpikirlah untuk lebih meningkatkan menjadi ya katakanlah universitas lah ya. Nah, tetapi ada kendala bahwa universitas itu persyaratannya harus prodinya tambah, apanya tambah, segalanya tambah gitu. Nah, itu Intan lah yang cerita bagaimana si prodi ini. Ya, jadi kenapa Yayasan Del itu berdiri? Karena biasanya kalau di Indonesia tuh aturannya kalau mau bikin sekolah itu harus ada yayasan yang memayungi, makanya Yayasan Del itulah yang memayungi. Tapi kemudian seperti Ibu bilang tadi, Politeknik ini berubah jadi Institut Teknologi Del tuh baru 2014. Karena memang komitmen dari awal tuh bilang Politeknik tuh mungkin karena yang paling simpelnya bisa langsung berdiri gitu ya. Tapi memang komitmennya itu harus bisa jadi institut atau enggak universitas gitu. Jadi memang itu udah janji dari awal, makanya berubah menjadi Institut Teknologi Del. Itu sih kalau sejarahnya Yayasan Del dari awal itulah karena kebutuhan untuk mendirikan sekolah ini. Tapi kemudian ya berkembang, kemudian ada SMA, kemudian ada SMA Unggul Del, ada sekolah Noah. Kalau saya pribadi ngelihat itulah, kalau orang bilang Pak Luhut itu visioner, emang visionernya begitu sih. Dan jadi, sekarang ini kita hidup di era AI juga, jadi informatika dan definitely important. Dan kita yang ikut di dalamnya itu merasakan bahwa oh ya memang mesti percaya dulu bisa gitu. Kalau enggak, kalau banyak mikirnya, banyak ininya tapi nggak jalan-jalan ya nggak akan pernah jalan sih. Itu makanya PIDEL dengan segala kekurangannya itu dulu. Kalau saya dengar sejarahnya, karena waktu itu saya juga belum ada, itu bawa komputer dari Medan itu mesti ngelewatin Jakarta. Ya. Belinya di Jakarta. Beli Jakarta, terus bandara cuman ada kan di Medan dulu ya. Dan itu mesti 7 jam perjalanan ngelewatin segala lembah-lembah itu, terus ada bajing loncat segala macam. Nah, itu sudah dialami lah gitu. Listrik yang sangat-sangat tidak stabil dan bahkan belum ada, dan itu semua komputer. Dan itu sekolah IT cuman nggak ada fiber optik. Gimana tuh? Jadi fiber optiknya baru masuk pas Institut Teknologi Del itu berdiri. Pas Politeknik Informatika itu berdiri, baru masuklah fiber optik di Toba. Gitu. Wow. Kenapa sih penting banget pendidikan khususnya di daerah situ? Toba itu sebetulnya puluhan tahun yang lalu, Toba itu sehebat loh. Jadi waktu Nomensen datang, itu justru pendidikan itu dimulai di situ tuh, di Laguboti, kan kampungnya namanya Laguboti ya. Dan Toba terkenal itu karena anak-anaknya pintar-pintar. Tapi seperti tadi kita cerita, nggak punya uang, tidak memadai untuk pergi ke Medan. Kalau saya boleh cerita ya Daniel, di situ ada satu keluarga yang bapaknya hanya ngangon bebek, ibunya jadi tukang cuci. Nah, one day saya kan selalu kalau datang ada anak-anak kan lewat sekolah, saya panggil ada satu anak, kamu kelas berapa? Kelas 3 gitu. Oh iya. Terus kalau tamat kamu mau apa? Ibu tahu saya mau apa. Saya mau beli kasur seperti asrama saya. Nah, kita memang beli kasur itu yang 40 cm. Bukan karena mau gagah-gagahan, tetapi itu lebih awet kan sampai sekarang. Belum ditukar-tukar gitu lah. Terus dia bilang, terus dia bilang, jadi kita selalu beli kualitas yang bagus gitu loh. Terus dia bilang, kalau saya tamat, saya mau beli kasur itu untuk ibu saya. You can imagine gitu loh. Nah itu memang pertama-pertama dulu ya. Itu semua daerah orang yang susah tapi pandai-pandai gitu. Nah sekarang Daniel, dari situ yang doktor aja udah berapa sih dari di ITDL?
Hampir 10 kali sudah ada. Doktor dari luar negeri. Yang memang dari PIDEL mereka dulu lulusnya. Iya, dari pertamanya dulu. Nah kan ada peraturan 2N+1 itu. Jadi dia harus sekolah ke luar negeri, tapi dia harus berjanji 2N+1. 2N+1 itu dia ngajar ikatan dinas 2 tahun plus 1. Jadi dia harus kembali ke Institut Teknologi dia untuk mengajar gitu. Nah sekarang si ITDL itu udah bisa bikin S2 ya. Akan menjadi S2. Wow. Nah rektornya itu udah profesor baru aja. Dia tamat dari ITB. Iya, terus ambil doktornya di Swansburg kan? Australia. Ya, di Australia di Wollongong. Oh, dari Wollongong. tapi kalau misalnya mungkin awal-awal gitu ya, pas lagi ini kan udah 25 tahun gitu. Tadi kita udah ngedenger gitu ada beberapa challenge kayak sekolah IT tapi fiber optiknya aja belum masuk punya, gitu kan ke daerah tersebut. Belum lagi tadi ada bajing loncat yang ngambilin komputer-komputernya yang sebenarnya pengennya untuk kebaikan, tapi kenapa masyarakat itu sendiri itu membuat ini menjadi susah gitu kan. Please help us help you. In a way kayak gitu. Nah, tapi ada challenge-challenge lain gak ketika lagi memulai si Yayasan Del itu sendiri gitu Bu? seperti Misalnya menghadapi orang lokalnya itu sendiri gitu yang kayak ada ketidakpercayaan atau mungkin kayak ini jangan-jangan mereka mau dan lain-lain gitu untuk ngasih tahu no kita benar-benar pengen membantu gitu. Iya. Tapi lama-lama sih lama-lama sih mengerti. Jadi sekarang dengan adanya itu sudah ada rumah-rumah ini rumah-rumah kos-kos kontrakan. Oh wow. Sorry to say toiletnya. Ya. Nah dengan adanya kita toilet bisa diperbaiki. Ya. Rumahnya bisa disewakan. Ya. Nah jadi tanpa terasa komunitas di situ itu jadi naik juga gitu kehidupannya. Kalau dulu Daniel waktu datang tahun 2000, itu in the middle of nowhere bener. Sapu lidi beli dari Jakarta karena toh si komputer ini berangkat sapu lidi, keset, kasur, Beli dari tempat Jakarta tidur semua beli ya? dari Jakarta. Ya ampun. Nah, tapi sekarang udah berkembang sangat. Kafe aja udah banyak. Buset. Hotel. Di Lagu Boti itu? Hotel, iya. Oh wow. Hotel udah 2 yang besar-besar. Wow. Tingkat kelas 4 ya. Oh, wow, itu sih kayak I think that's how you bless kampung gitu Memang, ya kan? memang. Kayak mungkin Pak Luhut setelah jadi menteri sendiri gitu kayak merasa no saya harus berbakti lagi kepada kampung saya gitu. Dan itu yang dilakukan secara very very apparent gitu kan. Ada momen nggak kalau misalnya dari Bu Devi sendiri kayak satu momen dimana aduh gila ini kayaknya challenge-nya terlalu susah banget. Kayaknya ini gak akan berhasil deh. Mungkin kita tutup aja. Ini mungkin cuma impian semata. Atau mungkin Pak Luhut juga saat itu lagi panas-panasnya. Ayo kita lakukan. Ternyata mungkin gak segitunya juga gitu. Ada gak momen seperti itu? Memang kan ini kan kalau kayak bikin manufacture tuh kan raw material jadi something product gitu ya. Betul. Tapi kalau Yayasan Del ini kan memang produknya adalah human gitu. Jadi memang challenge-nya adalah SDM sih kalau dari kami sendiri gitu. Karena susah sekali mendapatkan, kalau di Jawa kan buka lamaran, langsung hari itu 100 aplikasi datang gitu. Kalau di sana susah sekali gitu karena orang nggak pernah tahu Lagu Boti itu di mana, itu nanti di sana ada rumah atau enggak, ada mall atau enggak. Nah itu aja udah challenge gitu karena kalau di sana saya kalau bosan ngapain? Ya tahu gitu. Jadi human capital itu problem yang paling besar kalau dari pengalaman saya. Nah, culture tadi seperti Ibu bilang banyak sekali karena kita di sana itu hampir monoculture ya. Karena kan kita 90% tuh memang orang Batak di sana. Banyak sekali positifnya, tapi ya negatifnya itu ya itu tadi jadi sungkan-sungkanan karena dia ini semarga sama istri saya loh gitu-gitu deh. Itu udah yang seperti itu. Tapi ya puji Tuhan sih kita kan sekarang ajak dosen-dosen itu untuk ya kita harus profesional gitu. Kalau kita mau maju, kita mau bersaing dengan universitas atau sekolah-sekolah yang ada di Jawa, ya the only way ya jadi profesional sih gitu. Jadi culture yang seperti itu udah
lambat laun udah mulai kita kikis sih gitu. Kalau Bu Intan sendiri sebenarnya di sini baru mulai tergabung dan aktif tuh dari kapan ya? Saya sebenarnya udah masuk ke Yayasan Del dari 2008. Oke. Wow. Cuman terus waktu itu 2012 saya diminta jadi bendahara yayasan. Kemudian 2022 saya baru diangkat jadi ketua pengurus. Oke, gitu. jadi kalau misalnya berarti udah ngelewatin juga ya banyak anak-anak yang mungkin udah lulus dan udah kayak tadi udah jadi dokter juga segala. Nah, boleh nggak ceritain dia jadi dokter dan lain-lain, background dia sebelumnya apa, ayah ibunya siapa dan lain-lain gitu. Success stories dari si anak-anak ini. Kalau ITDEL itu dia hampir anak-anak mereka tuh datang dari menengah ke bawah kalau ITDEL gitu, dan 80% tuh orang lokal, jadi memang orang Toba dan sekitarnya gitu. Nah kalau SMA Unggul dia itu mungkin sekitar 50-60% lah orang lokal, sisanya tuh mereka dari kota besar kayak Medan, Siantar gitu. Kalau SMA Unggul ini mereka yang dari latar belakang yang orang tuanya udah mulai educated gitu ya. Jadi ada yang PNS, ada yang guru, ada yang pengusaha gitu. Nah kalau ITDEL ini yang banyak masih petani, kemudian pengusaha kayak mungkin tapi pengusaha warung seperti itu, jual beli di pasar gitu, banyak gitu yang seperti itu. Beberapa dari mereka yang kita kan yang unggul-unggul tuh di awal tuh dulu ITDEL tuh punya program yang di awal itu yang top-topnya itu langsung disekolahkan ke ITB waktu itu. Kemudian langsung diambil ke S2, kemudian langsung S3 gitu. Karena kita pengen supaya dosen-dosen itu dari anak-anak ITDEL sendiri supaya mereka balik berkarir lagi kontribusi ke ITDEL gitu. Jadi sekarang sih puji Tuhan udah berapa ya? Mungkin 30-an, 20 sampai 30 lulusan PIDEL dan ITDEL sendiri balik lagi menjadi dosen, kemudian menjadi asisten kerja di situ, dan itu sih sebenarnya yang kita harapin gitu. Bahkan SMA Unggul yang baru berdiri 2012 itu alumninya sudah kerja sama kita jadi guru BK, kemudian ada yang kemarin jadi dokter, dia bantu kita di klinik. Jadi latar belakang sangat variatif. Tapi kita ngelihat bahwa banyak sekali yang ternyata mereka masih rindu untuk bisa balik lagi dan untuk berkontribusi untuk balik berbakti gitu. lagi gitu. Ya, karena kebanyakan memang keluarganya juga masih di situ. Right. Iya. Berarti dari tahun 2001, betul. Right, sampai sekarang ini berarti sudah ada berapa murid yang lulus dan Kalau ITDEL hampir 4.000. 4.000. Ya, ITDEL hampir 4.000, SMA Unggul hampir 1.500-an. Wow. Dan lucunya seperti ITDEL itu belum dia tamat, dia udah di ijon. Jadi datanglah pengusaha-pengusaha dari Jakarta, terus melihat yang nilai-nilainya bagus, ini buat saya, ini buat saya, ini buat saya, buat Jogja. Ya, kemarin dari wakil rektornya udah bikin perhitungan kalau masa tunggunya 3 bulan lulusan ITDEL itu. Jadi rata-rata 3 bulan, dalam 3 bulan tuh mereka udah dapat kerja gitu. Wow. Jadi waktu dia wisuda tinggal sedikit lah yang belum mendapat pekerjaan. Wow. Dan sorry to say ya, katanya hebat anak-anak ITDEL itu. Jadi mau sampai beresin kabel. Ya. Jadi jangan cuman gua tuh hebat gitu, enggak. Dia mau mendelesin kabel, mau apa gitu. Karena udah dididik juga di asrama itu juga seperti gitu. Begitu. Kan dia nyuci sendiri. Oke. Dia nyuci sendiri, dia nyetrika sendiri gitu. Kalau misalnya tadi kan yang datang dari kota besar dan lain-lain gitu ya. Kalau untuk ITDEL juga kebanyakan orang lokal gitu. Apakah ada orang selain Batak yang sekolah di SMA Unggul dan juga di ITDEL gitu? Ada juga. Ada. Oke. Memang ada. Ngapain mereka di situ? Seolah. Iya. Walaupun kita lebih membuat satu bukan peraturan tertulis lah ya. Kita lebih memberikan kepada Toba supaya mereka yang naik-naik gitu ya. Betul. Tapi banyak dari Manado, dari Aceh ya, dari Pekanbaru, Okay. Bali, Ya. Kalimantan banyak. Dan yang Islam
jadi bergaul. Kalau Iya. hari Natal dia ikut noto pohon Natal gitu. Ah. Jadi ya satu community yang bagus lah gitu. Iya, iya. Kalau kita bisa flashback selama 25 tahun ini, mungkin ada nggak satu momen yang mengharukan untuk Ibu Devi sendiri? Iya, itu tadi anak-anak itu ya. Kalau Daniel lihat ya, kalau nanti wisuda, aduh bagaimana orang tuanya itu berpakaian sehebat-hebatnya untuk menunggu. Dan kalau dilihat kan itu siapa namanya itu kan ditulis Daniel. Jadi nama ini, terus dia dengan IPK sekian, 4.0 385 395. Itu saya setiap itu titik air mata loh, dari kampung bisa begitu. Nah, dan kita memang mendidiknya itu dengan hati ya. Jadi kemarin kita ke sana. Biasanya dia kalau lewat selamat pagi Bu gitu. Kemarin saya udah berdiri di situ. Dia diam aja, dia lewat. Sini. Kamu kelas berapa? Kelas 3 Bu. Lah kelas 3 ibu berdiri di sini, kamu diam aja nggak bilang selamat pagi, saya bilang gitu. Jadi mereka harus kalau bertemu kakaknya selamat pagi, selamat sore. Ketemu dosennya selamat pagi, selamat sore. Jadi itu budaya-budaya yang kita terapkan untuk tata krama, ya etika lah sesama hidup gitu ya pastinya. Jadi piring-piring itu juga mereka ambil sendiri, dia kembalikan sendiri ke tempatnya walaupun kita nggak suruh mencuci kan. Sekarang nih jujur nih saya sendiri sebenarnya jadi tertarik banget untuk mampir ke Lagu Boti. Ayo. Tertarik banget Bu. Bukannya apa? Karena saya ngerasa pengen tahu aja yang dulunya seperti apa, sekarang jadi seperti ini gitu kan. Udah ada kafe-kafe juga dan sampai banyak apa ya? Kayak jadi sebuah kampung yang akhirnya terdevelop juga gitu dengan adanya SMA Unggul dan juga ITDL sendiri gitu. Tapi perubahan yang paling besar secara ekonominya sendiri tuh menurut Ibu sendiri kayak gimana, seperti apa? Kalau misalnya dari ekonominya sendiri ketika kita datang ke situ. Itulah yang selalu saya pikirkan kan. Jadi kan sebetulnya ini pikiran-pikiran aja gitu. Kalau Daniel lihat di jalan-jalan itu, yang jual bensin orang Batak, perbaikan ban orang Batak, yang jual dolar gitu orang Batak, itu sekarang berkurang. Terus kondektur bis. Nah, saya tuh ngobrol sama Pak Luhut, kenapa kita nggak bikin satu penelitian? Apakah dengan adanya ITDL atau SMA Unggul, ada nggak sih perubahan manusia atau orang tuanya yang kita nggak lihat lagi di pinggir jalan? Iya kan? Wow. Itu satu. Yang kedua, naik nggak sih itunya? Durung persembahannya di gereja? Mestinya naik dong, karena anaknya kan ngirim uang. Nah, iya kan? Tetapi ya nggak tahu saya. Adalah tukang pijit yang baik, ibu-ibu di situ. Bu, dia bilang, udah susah lah kami orang kampung ini. Kenapa? Jadi sekarang kami cita-citanya udah kayak di Jakarta. Udah lebih hebat lah kami daripada di Jakarta. Baju brokatnya katanya yang udah persis kayak di Jakarta. Ngutang. Sarungnya ngutang. Nah, apakah ada nggak sih perubahan semua komunitas yang lebih maju itu kepada kehidupan keluarga-keluarga? Saya nggak tahu. Ya itu kan mesti ada penelitian tersendiri lah. Betul. Iya kan? Nah, di gereja masih ribut, berantem misalnya. Nah, walaupun dia bangga sama anaknya bisa masuk ITDL atau SMA Unggul, tapi that's it gitu. Ada nggak dalam perubahan hidupnya di rumahnya gitu kan? Ada nggak menjadi perubahan? Tapi ada juga kok yang menjadi berubah orang tuanya karena anaknya. Ada karena orang anaknya bilang, "Ma, ini kalau sekolah bilang begini gitu." Ada lah itu. Tapi bahwa signifikan banget perubahan itu saya nggak tahu, belum tahu gitu. Itu udah harus ada penelitian sendiri tuh Daniel. Betul, setuju. Apakah sekolah itu benar-benar mempengaruhi kenaikan kehidupan masyarakat di sekitar? Walaupun sekarang ada Alfamart. Bakso itu udah banyak sekarang. Bakso di pinggir jalan itu udah banyak yang jajan. Nah,
Apakah itu kemajuan itu? Kan saya juga jadi bertanya. Betul. Gitu Ini kan. menarik sih, karena pada akhirnya walaupun standar kehidupannya sudah meningkat, tapi belum tentu mentalnya itu meningkat sampai situ gitu. Maksudnya tadi saya ngobrol sama teman saya juga, saya bilang misalnya nih kita punya impian untuk merubah kehidupan satu keluarga gitu ya. Si ayahnya ini kita ajarin banget, coaching banget supaya dia bisa dapat let's say 10 juta per bulan gitu kan. Nah, tapi apakah si 10 jutanya itu akan diberikan kepada istri dan anak-anaknya atau malah dijadiin judi online lagi gitu, modal untuk judi online atau apapun gitu. Jadi pada akhirnya sih gimana caranya merubah mental mereka gitu ya kan, generasi berikutnya, supaya jangan sampai ketika saya dapat 10 juta rupiah atau 15 juta atau 20 juta atau bahkan 100 juta itu akhirnya habis begitu aja karena mereka nggak punya financial literacy, nggak tahu gimana caranya mengontrol diri mereka, impulsif banget kalau ada sesuatu, pengen pamer sana sini, akhirnya sampai ngutang gitu kan. Jadi kalau dibilang ekonomi meningkat sih memang daya beli naik sih. Kalau itu daya beli naik karena dari yang dulu nggak ada warung itu susah banget. Sekarang mungkin dari Lagu Boti ke Balige yang ibu kota, Indomaret sama Alfamart mungkin udah 6 kali gitu ya. Dan itu semua rame gitu. Berarti kan daya beli ada gitu. Betul. Cuman ya itu kayak ibu bilang, is it like daya beli yang memang karena mampu atau karena pengen gitu ya. Dari terus sih. Dan sekarang tapi ini kalau juga daya beli ya ekonomi naik ya. Betul. Gitu. Sekarang ini dengan adanya pay later. Iya. Punya mobil banyak soalnya sekarang. Punya mobil, punya motor itu sekarang udah itu udah kayak kebutuhan gitu. Which is good gitu ya. Dan kita juga berdoa terus sih karena kita berharap banget generasi ini yang Yayasan Del lakukan itu benar-benar merubah generasi berikutnya banget. Kita bisa menyaksikan kayak Lagu Boti yang tadinya di tahun 2000 itu seperti apa sampai sekarang ini sudah seperti apa gitu. Itu udah menjadi sebuah development yang luar biasa banget gitu. Dan apakah menurut ibu-ibu sekalian itu ini bisa direplikasikan kepada kampung-kampung lainnya, mungkin di kampung sekitarnya selain di Lagu Boti sendiri? Kalau saya melihat kalau duplikasi agak susah ya, karena soul itu nggak bisa dibeli, soul itu nggak bisa direplicate. Kenapa kalau menurut saya Yayasan Dea Sandel dengan sekolah-sekolahnya itu seperti sekarang itu benar-benar karena soulnya itu dari visi dan misi pendirinya Bapak dan Ibu itu benar-benar terlihat banget di sekolah-sekolah dan semua afiliasi kami, unit-unit kami gitu. Jadi itu yang susah untuk direplika gitu karena kita punya moto tuh Martuhan Maroha Marbisuk, itu bahasa Batak. Martuhan itu bertuhan, Maroha itu dengan hati, Marbisuk itu menjadi bijaksana. Jadi nggak cuman otak tapi wisdom gitu. Jadi itu yang nggak bisa direplicate karena itu day to day-nya itu kita udah punya acuannya, udah punya pagunya. Jadi yang nggak bisa direplicate itu sih. Saya pengen lebih dalam tuh ngomongin soal itu gitu. Gimana ceritanya sampai akhirnya ketemu si 3M tersebut? Itu sih saya juga nggak tahu ya. Waktu itu nyari moto. Saya sedang baca Alkitab. Terus ya dari ayat yang saya baca itu, saya rangkum itu bahwa manusia itu harus 3 ini dong. Gitu. Akhirnya itu aja menjadi moto daripada mula-mulanya hanya untuk moto Institut Teknologi Del. Tapi itu sekarang menjadi moto daripada Yayasan Del dan semua afiliasi di bawahnya unit. Kita sekarang udah punya 7 kan. 7 unit di bawah Yayasan Del ini yang tadi bukan hanya pendidikan tapi social things yang mendidik loh. Ya, jadi seperti Rumah Faye. Rumah Faye itu ada safe house-nya di Batam. Jadi karena dia udah dikenal masyarakat, jadi umur 13 tahun hamil. Benar-benar. Rumah Faye ini apaan? Rumah Faye itu satu organisasi di mana mengurus, itu Faye yang ngurus, anak cucu saya paling besar itu. Yang mengurus human trafficking khususnya perempuan muda yang sex abuse. Saya sering dengar sih di Batam tuh sering terjadi sih. 13 tahun hamil. Nah, dibawa ke situ. Lahirlah di situ. Tapi ada positifnya.
Jadi mereka akhirnya mencari orang tuanya di mana. Datanglah orang tuanya. Terus berdamailah. Dibawalah anaknya. Bawa cucunya. Itu ada. Ada yang hanya dibiarkan. Itu yang menjual neneknya sendiri loh. Aduh. Nah, ini sosial itu kan things yang mesti menjadi pemikiran kita bersama kan. Nah, itu kadang-kadang si cucu saya itu sampai nangis. Pernah ada orang meninggal di pangkuannya umur 14 AIDS. HIV AIDS. Terus itu kalau dia cerita itu masih nangis terus sampai sekarang si V itu. Nah, ya kadang-kadang seperti itu. Nah, tapi rumah V ini mungkin lebih touching kepada manusia-manusia. Sehingga dia tidak pernah lagi dibiayai oleh Yayasan Del. Banyak yang nyumbang. Nah, karena apa yang dilakukan itu benar-benar dirasakanlah oleh orang tua gitu ya. Nah, itu banyak yang nyumbang gitu. Nah, itu rumah V. Kita punya sekolah juga di Jakarta. Namanya Sekolah Noah. Mula-mula itu TK, preschool, TK, bilingual. Kemudian udah menjadi SD dan SMP. Itu tuh Cijantung itu kalau tahu Daniel, bertahun-tahun lalu itu juga kan sebetulnya remote kan. Yang Kopassus ya di daerah situ, tapi daerah itu tidak pernah berkembang. Sekarang sesudah ada sekolah Noah itu, waduh, masyarakat di situ berkembang luas. Nah, jadi tanpa sengaja apa yang ada yang kita lakukan itu mempengaruhi masyarakat sekitar. Ya, pastinya. Tanpa terasa. Pastinya. Nah, Radio Del. Nah, Radio Del itu Pak Lut selalu bilang, Intan, isinya si Radio Del itu pendidikan, mengingatkan bahwa keluarga-keluarga harus mengurus anaknya. Itulah tugas-tugas Radio Del. Nah, yang terakhir itu Toba Tenun sebelum sekolah kasih. Nah, itu yang saya bilang tadi, mengajarkan ibu-ibu di pinggiran Danau Toba yang bertenun itu. You know what Daniel, mereka kan kalau bertenun 4 jam, pinggangnya sakit. Ya. Pinggangnya sakit, dibawalah ortopedi, bawalah dokter, ditolonglah sambil ini belajar Alkitab. Nah terus, itu akhirnya mempengaruhi, dikasih tahulah orang istrinya, kamu harus punya tabungan, karena kalau enggak uangmu habis dimakanin suaminya yang KDRT. Nah, dibikinlah tabungan. Tabungan ini dipegang oleh Toba Tenun. Nah, jadi setiap itu masuk ke situ, setiap masuk itu dia punya tabungan. Jadi Yayasan Del ini tanpa terasa bahwa badan ini merubah satu keadaan komunitas menjadi lebih baik lah, kita katakan demikianlah ya. Ini gila sih, saya terinspirasi banget. Jujur saya terinspirasi banget. Ini adalah cara yang paling konkret untuk melayani komunitas dimanapun kita berada gitu. Makanya Pak Luhut ketika kembali lagi, udah saya pengen investasi di Lagu Boti, akhirnya malah satu kampung yang tadinya sudah terlupakan jadi berkembang lagi dan mungkin ya bisa jadi sesuatu yang ngeblast bukan cuma Lagu Botinya ya, tapi sekitar-sekitarnya juga gitu. And it's really beautiful. Ya. Jadi seperti sekolah kasih yang TK itu. Jadi dari kecil kan udah diajarin berbeda dengan TK yang lain kan. Jadi itu juga udah merubah orang tuanya juga, merubah anaknya juga gitu. Ya. Menjadi ya lebih beda lah sama anak-anak. Memang visi dan misi Yayasan Del kan memang itu ya. Kita memang beban kita itu adalah untuk human capital, memang itu udah visi kita gitu. Jadi semua yang kita lakukan itu balik lagi ke situ. Jadi kayak Radio Del itu biarpun dia sifatnya radio kan sebenarnya entertainment. Tapi kita bilang no, entertainmentnya mesti ada muatan entah itu mau sosial, edukasi, pariwisata, lingkungan. Nah itu yang semua program-programnya, bahkan program-programnya Radio Del ini kita semua kurasi supaya itu punya impact positif yang memang berimpact lagi kepada manusia gitu. Jadi semua yang di bawah Yayasan Del itu semuanya komitmennya seperti itu. Toba Tenun gak cuman jual baju, jual fashion, tapi dia mikirin
penenun-penenunnya tuh jangan nggak kebagian bertumbuh bersama tobat tenun nanti bertumbuh bisa jadi apa. Nah, penenunnya jangan ketinggalan gitu. Jadi memang itu komitmen kami sih, bahwa human capital itu yang kita mau develop gitu dimanapun kami berada. Kayak Rumah Faye itu dia safe house, itu dia juga ada programnya. Jadi bukan cuman safe house kamu di situ aman, tapi dia ada programnya dalam 3 bulan kami ajarin ini keterampilan. Kalau kamu pengen sekolah lagi kita cariin beasiswa, kayak gitu-gitu. Jadi kita pengen impactnya tuh ke dalam sih gitu. Jadi nggak cuman dari dalam kan baru bisa keluar ya. Kalau misalnya kita cuman kayak bagi-bagi ini kamu apa gitu, itu kayaknya impactnya ya hilang aja gitu. Tapi kalau kita ngelihat ke dalam, dia bisa nanti berimpact keluar. Kalau itu ya itulah yang kalau saya ngelihatnya gitu. To be agent of change kan. Agent of change. Iya. Dan ini agent of change-nya bukan cuman di generasi yang sekarang, tapi benar-benar terlihat banget untuk generasi berikutnya juga dan berikutnya lagi gitu. Makanya saya kalau ngobrol sambutan ya atau ada anak-anak, saya bilang 100 tahun lagi Yayasan Del harus berdiri loh, terus. Kalau kalian gak urus, saya bangun dari kuburku, aku bilang. Jadi sekarang kan udah mulailah mereka generasi berikut sudah ya. Jadi ya semoga lah gitu ya. Kalau kita kan diberkati menjadi berkat itu ya gitu aja kita pegang ya. Betul. Blessed to become blessing. Iya. Untuk apa sih uang banyak-banyak dikumpulin juga? Nggak ada gunanya kan. Jadi tapi ya balik lagi ke budaya. Ada yang minta dibuat di Kalimantan Timur ya. Iya. Nggak jalan. Itu balik lagi ke budaya ya, manusianya. Jadi Batak ini kan sebetulnya semangat juangnya atau kepengen maju gitu. Nah itu mungkin beda di kota lain gitu. Mungkin cara penyampaiannya dan komunikasinya juga berbeda gitu ya, Ya, untuk di Kalimantan misalnya. betul. Walaupun gimana caranya untuk memantik daya juangnya mereka juga gitu. Iya, Tapi komunikasinya sebetulnya. mungkin berbeda. Iya. Dan pendekatannya juga berbeda Betul, ya. betul. Nggak bisa Nggak bisa sama, duplikasiin aja gitu. Iya, betul. Apa kira-kira nilai-nilai Batak yang benar-benar bisa menjadi fondasi buat Yayasan Del ini sendiri gitu? Selain tadi ada value-value-nya gitu ya, kayak Martuhan, Maroha dan Marbisuk. Ya, sorry. Ya. Sorry, Martuhan artinya bertuhan, Maroha artinya Punya hati. dan Marbisuk berbijaksana. Ya, Iya. kebijaksanaan gitu. Nah, tapi kalau dari nilai Bataknya itu sendiri, karena seperti tadi kita sempat ngomongin gitu kan, ternyata it only works with di Lagu Boti dengan soul dari ibu dan bapak juga gitu. Nah, so apa nilai Batak ini yang benar-benar bisa resonate banget sama orang Batak sendiri gitu? Yang pertama mereka sangat kepingin maju ya. Iya. Education. Karena ada lagu yang mengatakan anakku kudo hamoraun diau. Jadi anakku adalah kekayaanku. Okay. Jadi apapun dia lakukan untuk menyekolahkan anaknya, gitu ya. Wow, Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu ya mungkin beriman itu ya. Itu kalau kaum ibu itu masih teruslah memegang imannya gitu ya. Nah yang ketiga sebetulnya adat itu membuat gotong royong. Jadi kalau ada yang meninggal langsung taken less. Nah, ini bayar, ini nyumbang. Nah, itu masih sampai sekarang di kota besar pun masih demikian gitu. Wow. Nah, jadi itu mungkin banyak sih hal-hal yang bagus yang ada dan tapi ada satu hal yang itu tadi strata marga. Ya. Itu kadang-kadang membantu, kadang-kadang juga menyulitkan gitu kan. Nah, tapi ya itulah keindahannya sih sebetulnya gitu ya. Oke. Menarik banget sih ini. Karena kita sekarang di bulan April dan masih mood Kartini gitu ya. Dan saya ngelihat bahwa yang aktif sekali di Yayasan Del adalah Bu Devi dan juga Bu Intan. Iya. Para perempuan-perempuan hebat, perempuan kuat. Bagaimana kalau misalnya dari mungkin Bu Intan sendiri gitu ya sebagai ketua pengurus gitu, gimana ada sebagai perempuan Indonesia, perempuan Batak gitu yang menjadi ketua di Yayasan Del ini, apa sih yang value-value atau prinsip-prinsip yang mungkin dipegang oleh Bu Intan sendiri?
Kalau saya ngelihatnya sebagai perempuan itu karena dia nature-nya nurture ya. Jadi nurture itu selalu kayak kita ngurus anak, kita nggak pengen dong anak kita sakit, nggak pengen anak kita jatuh, nggak pengen anak kita celaka. Jadi itu yang prinsip yang sama saya terapkan juga dalam bekerja gitu. Saya pengen yang terbaik, tapi terbaik itu kan prosesnya itu nggak yang menghalalkan segala cara. Kita mau proses itu adalah juga kita tahu bahwa proses namanya juga proses tidak langsung jadi. Jadi kalau saya melihat wanita itu saya ya gitu ya yang secara pribadi ngelihatnya itu nurture sama kesabaran untuk mau ngayom gitu, kesabaran untuk ngajarin bahwa pokoknya kamu harus bisa ini, tapi kamu nggak kasih tahu caranya ya susah gitu. Gitu. Jadi itu sih kalau saya dan yang satu lagi kalau yang saya pegang itu niat baik pasti hasilnya baik gitu. Jadi niatnya dulu, niatnya memang mau cari duit kah kayak ibu tadi bilang, atau mau cari nama doang, atau mau cari ketenaran. Kalau itu caranya gampang banyak, cuman apakah hasilnya itu nanti langgeng atau tujuan tercapai yang lebih baik lagi. Nah itu yang prinsip-prinsip yang kalau saya lihat sih sebagai mungkin bedanya wanita sama pria dalam memimpin. Saya nggak pengen jadi nanti dikira jadi feminis gitu ya, nggak juga nggak ke arah situ cuman kita. Itu yang saya bawa dari karakter sebagai ibu lah terutama ya gitu ya, bahwa ya nurture, mau ngajarin sabar gitu. Orang kalau salah ya salah diingetin gitu, tapi harus dikasih tahu juga a better way to do it gitu. Kalau dari saya prinsipnya gitu. Kalau misalnya ngelihat perempuan-perempuan masa sekarang ini, Bu Devi ya, apa mungkin yang bisa Bu Devi berikan, impartasikan kepada mereka, prinsip-prinsip yang Ibu Devi pegang sampai hari ini yang membuat Ibu seperti sekarang ini gitu? Sebetulnya perempuan itu seperti apa sih gitu kan? Kalau di Alkitab itu perempuan itu ya coba aja yang lihat pertama Yesus ya perempuan gitu kan. Yang melayani Yesus rambutnya dicuci ya perempuan kayak gitu kan. Nah jadi saya itu juga mengajarkan mereka seperti itu gitu. Tapi itu di lingkungan gereja sih. Jadi belum ke masyarakat umum. Tapi kalau di organisasi-organisasi yang lain seperti organisasi tentara, saya suka diminta bicara gitu ya. Dan itu yang saya selalu katakan, kesederhanaan buat apa sih gitu loh. Iya kan? Jadi akhirnya itu yang sebetulnya nggak tahu sih membuat si suami itu juga jadi memikirkan kekurangan uang terus-terusan kan. Karena istri yang terlalu meminta banyak. Kayak gitu loh. Kalau menurut saya ya. Tapi apa itu betul apa enggak saya nggak tahu. Tapi saya ngerasa sosial media itu akhirnya membuat seperti itu, Bu. Jadi kayak akhirnya kan dia gara-gara ngelihat sosial media akhirnya mulai comparing ya. Dia masuk ke comparison trap. Sehingga wah kok dia di situ bisa, gue juga bisa, dan lain-lain, dan akhirnya menuntut suaminya untuk itu dicambuk juga, ayo dia kerja. Itu juga harus diteliti juga ya. Apakah itu benar ya toh? Banyak penelitian yang harus kita lakukan mungkin. Sekarang ini kita tahu kalau misalnya di sosial media sendiri itu ngomongin soal feminisme banget gitu, dan yes, women leadership dan lain-lain. Sama seperti kayak pengurus kayak Bu Intan sekarang jadi ketua pengurus Yayasan Del gitu kan. Kayak it's great. Ini bagus, ini sebuah kemajuan, saya senang banget. Tapi bagaimana menyeimbangkan bahwa walaupun kita sudah menjadi misalnya perempuan ini ada di posisi leadership, tapi di rumah dia tetap submit ke suaminya gitu. I don't know, kayak menyeimbangkan. Yes, karena saya ngerasa saya sendiri adalah seorang feminis. Saya pastinya akan memperjuangkan hak wanita. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita balik lagi ke Alkitab gitu, banyak kitab suci yang lain juga, itu sepertinya wanita itu tetap harus tunduk sama suami gitu. Dan ini sebuah kata-kata atau statement yang sangat tidak populer di sosial media saat ini gitu, di budaya sekarang ini gitu. Jadi saya pengen tahu aja kalau misalnya dari both dari Bu Devi dan Bu Intan sendiri gitu ya, secara
sehatnya, balance-nya itu di mana sebenarnya? Sebelum saya nikah dulu, saya ingat banget nih, kita ada counseling ya. Terus sama pendetanya dibilang gini, istri itu hormat, suami itu mencintai. Ada di Alkitab juga gitu. Karena sebenarnya itu nature-nya memang begitu. Nature-nya wanita itu gampang mencintai, tapi susah untuk menghormati. Wow. Nah kalau laki-laki, nature-nya dia gampang menghormati, oh iya gitu. Tapi susah untuk mencintai. Jadi itu yang saya ingat sampai sekarang. Jadi ketika mau bilang balance, itu aja gitu. I love my husband, tapi do you respect him? Ya, itu yang harus PR saya secara aktif. Saya mesti respect itu seperti apa. Kalau kita mau di respect sama orang kan kita mesti respect duluan kan. Jadi itu sih kalau saya, itu pegangan saya pribadi gitu. Good. Walaupun kadang-kadang gitu ya, ada yang namanya unconditional love, tapi unconditional respect itu kayaknya sesuatu yang mungkin apalagi belum betul. Kalau misalnya kita dalam kondisi lagi kena tegur atau misalnya lagi ribut gitu, nah cintanya nggak habis udah pasti kalau perempuan, tapi respectnya, nah itu yang dan belum lagi kalau misalnya mulai ngebandingin suami kita sama suami orang lain. Iya itu sih. Kok jadi suaminya bisa ngasih itu, kok lu enggak gitu, hormatnya jadi berkurang. Iya. Kalau itu buat saya itu masuk banget di logika saya gitu. Jadi itu yang saya pegang sih kalau di rumah gitu. Oke. Kalau dari Bu Devi sendiri? Ya kalau menurut Alkitab tunduk ya. Tunduk tuh seperti apa sih tunduk-tunduknya gitu loh. Iya. Tunduk gitu ya. Itu gak bakalan terjadi pada orang Batak. Kirain ya itulah. Itu gak bakalan terjadi sama orang Batak. No. Kita mah sama Batak. gitu loh. Sama ya gitu kan. Jadi ya itu yang terjadi. Saya 55 tahun loh menikah sama Pak Luhut. With the same man. Tapi 55 tahun juga masih selalu sering, ya bukan sering lah, kadang ada hal-hal yang kita tidak mengerti gitu. Gesekan-gesekan gitu ya. Jadi ya gak berarti bahwa tunduk kita kan sama sesuatu hal yang tidak setuju sama diri kita kan. Gitu kan. Kalau saya sih gamblang aja saya ngomong, kamu tuh mikirin dirimu sendiri. Kamu gak mikirin aku juga, aku lagi sakit lututku misalnya ya. Terus dia bilang bukan kamu aja yang sakit, pinggangku juga sakit gitu kan. Jadi jangan hubungan itu dibuat, jangan ya tunduknya itu seperti apa sih tunduknya? Ya betul kita menghormati dia kan. Kita yang mana yang kita perlu hormati, ya kita layani, dia mau pergi atau kita antar atau apa gitu kan. Tapi bagi saya tunduknya itu tunduk yang menghargai dia, tetapi dia juga menghargai kita dong. Pastinya. Gitu. Iya kan? Tapi saya nggak tahu batasan tunduknya itu apa yang Alkitab kepingin. Kepingin kan sebenarnya Alkitab tunduk, menghargai suami, tidak melawan suami, kemudian melayani dia dengan baik dan menjadi ibu yang baik kan, gitu aja kalau menurut aku, gitu kan. Jadi ya saya juga di rumah Intan lihat kali saya mah bebas gitu, ya nggak setuju saya bilang nggak setuju, ya kan. Wow, jadi ya tunduknya itu seperti apa sih gitu kan? Selama suaminya tidak melanggar melanggar Alkitab lah istilahnya gitu ya. Perjanjian nikah, gitu kan. Nggak mencuri itu kan udah ada batasannya. Tunduknya adalah selama ya dia memang juga dalam kaidah-kaidah yang baik gitu. Oke. Iya, jadi saya kadang-kadang nggak mengerti ya. Misalnya si suami itu udah kaya raya tiba-tiba, kan si istri mesti tanya dong, dari mana lu duit tiba-tiba begitu banyak gitu ya? Itu termasuk menghargai suaminya kan? Ya tunduk kepada apa yang suaminya lakukan, bener nggak apa enggak sih? Perempuan Batak tunduk. Hey. Tidak ada di kampus saya. It doesn't mean kasar gitu ya, tapi I mean gitu. Saling menghargai lah. Gitu. Iya. Dan saya suka sih tadi apa yang dibilang sama Bu Intan juga gitu, kayak akan sulit sekali untuk wanita menghormati pria, tapi untuk mencintai dia gampang banget. Tapi bagi pria, kadang-kadang rasa cinta dari seorang istri adalah melalui cara dia menghormati kita. Dia
suami itu mungkin bisa aja dia sukses di luar sana, tapi ketika di rumah dia tidak dihormatin sama istrinya. Iya, itu juga nggak betul. Dia akan cari hormat di tempat lain. Di tempat lain terus gitu iya, kan. Iya. Sekarang kita kembali lagi ke Yayasan Del gitu ya. Kalau tadi Bu Devi juga udah sempat bilang gitu, kalau misalnya 100 tahun Yayasan Del harus terus ada. Kalau misalnya nggak ada, saya bangkit dari kubur gitu kan. Nah, tapi apa mimpi besar, nggak usah 100 tahun dulu, mungkin 10 tahun sampai 20 tahun lagi gitu, mimpi besarnya Yayasan Del itu sendiri seperti apa Bu Intan? Jadi saya udah bilang tadi ya Pak Luhut itu kan orang visioner ya. Jadi kadang-kadang buat kita yang tidak terlalu kenal beliau mungkin masa bisa sih kayak gitu, gimana caranya gitu ya. Jadi Pak Luhut itu sejak awal bikin ITDel, dia ada 2 yang ada di benaknya Pak Luhut gitu. Yang pertama adalah informatika, IT. Yang kedua adalah biotek. Jadi 2 itu yang sebenarnya passionnya beliau gitu. Jadi kalau information technology itu kan karena bisa applied di semua bidang. Nah kalau biotek itu adalah sebenarnya beliau percaya bahwa pertanian itu harus tetap jadi main concernnya manusia gitu. Nah yang beliau lakukan sekarang adalah kita tuh sekarang ada research center di kabupaten yang beda, udah bukan di Toba, namanya Humbang Hasuduntan. Dan di situ kita ada research center yang fokus kita adalah di bioteknologi gitu. Wow. Jadi kita nanti ke depannya pengennya itu adalah meng-create bibit-bibit unggul yang nanti bisa memajukan pertanian tidak hanya lokal namun juga nasional gitu. Wow. Itu yang kebetulan di sampingnya TSTH itu kita ada program pemerintah yang namanya food estate. Nah, jadi kita saling support sih. Nanti food estate itu yang create industri pertaniannya. Nah, TSTH ini harapannya nanti untuk meng-create bibit-bibit unggulnya. Yang kedua adalah ya tadi IT itu Bapak tuh sekarang fokusnya adalah gimana integrate AI ke semua bidang kehidupan gitu. Tidak termasuk juga yang pertanian tadi gitu, karena banyak sebenarnya manfaat yang kita bisa ambil dari situ. Jadi kedepannya ini kita akan banyak fokus di situ sih untuk di bidang IT-nya terutama AI, dan untuk bioteknologinya adalah terutama untuk genomik kita bilangnya, karena kita penelitiannya berbasis genom kalau yang di TSTH ini. Wah, itu ini kalau udah yang ketinggian sih buat saya. itu kalau yang ITDel ya, tapi ini untuk yang ITDel gitu. Kebetulan karena ITDel itu kan memang paling besar ya di Yayasan Del gitu. Kalau yang SMA unggul ya, Bapak ini sekarang sudah mulai membuka chances sebenarnya udah dari 3 tahun lalu. Kan dulu anak-anak SMA unggul tuh biasanya mereka tujuannya tuh masih PTN gitu. Nah, sekarang mereka udah universitas luar negeri. Jadi tahun lalu tuh kita baru mengirimkan 33 lulusan anak-anak ke luar negeri, ke universitas-universitas terkemuka di dunia gitu. Dan itu beasiswa dari pemerintah. Tapi mereka memang ikut berkompetisi dengan seluruh anak di nasional gitu untuk mendapatkan beasiswa itu. Nah, yang tahun ini sudah 57 diterima. Nah, ini sekarang mereka tinggal masuk tahap untuk beasiswa dari pemerintah gitu. Oke. That's amazing. Saya jadi keinget karena teman saya kayaknya dari 10 tahun yang lalu deh, dia udah cerita sama saya bahwa dia punya peternakan di mana dia menggunakan IoT, Internet of Things gitu. Jadi peternakannya sendiri kalau nggak salah itu sapi, tapi setiap sapi itu dikasih collar yang ada trackernya dan lain-lain gitu, sehingga dia benar-benar bisa ngelihat data si sapi ini kemana, dan ada data analitiknya semuanya gitu menggunakan internet gitu kan. Dan saya wow, kok bisa mikir seperti itu, bisa kepikiran sampai segitu gitu. Dan ternyata di beberapa tempat di luar negeri pun juga mereka, kayak di Singapura khususnya, itu mereka benar-benar setiap tetes air itu bisa didata sama mereka, sehingga kita tahu bagaimana cara yang paling efektif untuk membuat buah ini semakin manis misalnya seperti itu. Itu amazing sih. Jadi si biotech ini ya seneng banget sih saya dengernya, apalagi ini di Sumatera gitu kan, di daerah Toba. Well, actually di sebelah kabupatennya Toba gitu ya. Terus kalau yang lain mungkin dengan sekolah Noah, itu sekarang sekolah Noah dia udah branching out gitu. Mereka bikin klinik untuk anak berkebutuhan khusus gitu, karena itu juga yang sepertinya sudah mulai harus menjadi perhatian juga ya gitu. Bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus nih sebenarnya bisa mendapatkan terapi untuk mereka tetap bisa bertumbuh
berkembang seperti anak-anak yang dapat chances yang sama dengan anak-anak lain gitu. Jadi di setiap unit kami tetap ada kasih mereka goal baru sih setiap tahun gitu. Tidak hanya happy dengan apa pencapaian tahun ini, tapi harus bisa develop lagi untuk bisa terus makin banyak gitu yang bisa dilakukan. Kayak Toba Tenun, mereka dengan Jabu Bonang itu mereka juga udah mulai mau develop, misalnya kayak adopt satu desa untuk mereka bisa di situ jadi desa penenun yang memang tidak hanya komunitas penenunnya aja, tapi aspek-aspek lain juga diperhatikan gitu. Jadi itu setiap unit itu punya keunikan sendiri-sendiri sebenarnya. Mereka nggak kerja dalam satu komando, tapi masing-masing sudah tahu bahwa visinya itu adalah untuk menciptakan human capital yang berkualitas gitu. Gak semua yang nonton Sekolah Sukses itu datangnya dari Batak, maksudnya orang Batak gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka terinspirasi dari sini dan mereka juga pengen melakukan sesuatu untuk kampungnya mereka, untuk memajukan kampungnya mereka, ngedevelop kampungnya mereka gitu. Apa kira-kira langkah pertama yang harus mereka lakukan? Pertama tuh harus mau dulu sih. Iya, mau dulu, baru kemudian kalau punya kemampuan ya dijalankan. Kayak tadi kan saya bilang ya, kita kadang-kadang tuh yang Bapak bilang kita baru bikin, oke, itu kayak Del FM, tiba-tiba Bapak bilang bikin radio ya. Bikin radio. Aduh, bikin radio gimana ya gitu. Start with ya udah pokoknya bikin tiang dulu. Kemudian bikin tiang, terus cari timnya gitu. Jadi kadang kita itulah kadang kita bingung gitu ya. Ini buat apa sih gitu. Tapi ternyata memang setelah kita jalanin, kita memang perlu ada radio yang bisa educate masyarakat, yang bisa reach ke anak-anak muda di situ, bahwa anak-anak muda sebenarnya kalian ikut tren zaman tuh it's okay, tapi jangan lupa root, jangan lupa kasih positive vibe ke sekitarnya gitu. Kalian tuh bisa kontribusi loh, tidak cuman entertainment yang kosong, tapi ada kok value-value yang kalian bisa share gitu lewat radio ini juga gitu. Jadi seperti itu sih kalau menurut saya, mau dulu gitu. Karena kalau udah nggak mau gitu ya, udah memang hatinya nggak, itu memang udah susah. Pasti nggak akan mampu. Udah susah. Udah pasti nggak akan mampu. Jadi ketika kita sudah mempunyai kemauan, pasti akan datanglah jalan untuk kemampuan gitu. Iya. Ya. Dan yang kedua, kalau pengalaman saya pribadi adalah memang niat baik sih. Karena niat baik itu entah kenapa Ibu bisa bersaksi juga selama 25 tahun, ada aja akhirnya yang bantu. Karena mulainya dengan niat baik gitu. Nanti ada aja yang bisa bantu ini, bisa bantu itu gitu. Jadi kita juga sebenarnya 25 tahun ini kan gak berkembang sendiri ya. Kita banyak banget orang yang bantu kita gitu. Dan pertolongannya tuh selalu tepat waktu ya Inang ya. Iya. gitu. Jadi di saat emang kita butuh, kita bingung gitu, terus ada aja gitu nanti yang menawarkan bantuan gitu. Wow. Kembali lagi ke Bu Devi, kalau misalnya selama Ibu hidup ini nih, ada gak satu prinsip yang Ibu pegang benar-benar, satu value yang Ibu pegang benar-benar yang mungkin bisa diwariskan kepada generasi sekarang ini, Bu? Hidup benar ya. Hidup benar. Tapi definisi benarnya itu apa, Bu? Benarnya itu kalau kita lihat itu Alkitab ya, sejalan dengan apa yang Ia mau kan. Sejalan sama apa yang Tuhan mau. Oh iya. Kalau aku bilang, ke anak-anak juga saya bilang begitu. Oke. Ya kan? Dan di doa saya juga begitu. Dan kita bersyukur bahwa anak-anak sekarang 4 orang juga baik-baik gitu ya. Nggak ada yang macam-macam. Jadi saya juga kepingin gitu ya. Kalau saya selalu kalau bicara juga di mana-mana ya ajarin dong anaknya untuk hidup benar gitu ya. Iya kan? Jangan tergoda sama apa yang ada. Saya lihat satu keluarga yang kena narkoba gitu. Aduh, bagaimana mamanya setengah mati mendoakan anaknya supaya sembuh kan. Ya itu aja saya bilang, mah hidup benar. Jadi kalau Pak Luhut juga gitu, saya bilang hidup benar, jangan dan sampai sekarang dia kalau bisa bicara banyak-banyak gitu ya karena dia juga tidak melakukan hal yang itu kan, yang nggak benar gitu loh ya. Biarin
orang banyak bilang atau di sosial media atau di mana Luhut begini ya biarin aja. Kita tidak melakukannya karena kita hidup benar. Iya kan? I love that. Hidup benar. Kalau gitu, ini biasanya kita selalu tanyakan ke setiap mentor kita. Pertanyaan terakhir untuk merangkum semua ini. Apa definisi sukses menurut seorang Ibu Devi Panjaitan? Kalau menurut saya sukses itu menjalani hidup yang Tuhan kasih itu dengan baik. Iya kan? Dan bertanggung jawab. Iya kan? Akhirnya kita bisa mempertanggungjawab apa yang kita lakukan dan apa yang kita doakan, apa yang kita berikan kepada anak-anak berikut. Saya itu kalau sama anak-anak masih itu loh. Kalau Pak Luhut bilang, nah udah mulai deh mamanya keluar gitu kan. Itunya, taringnya. Ya habis gimana dong? Ya perlu juga kan. Nah jadi ya sukses menurut saya kalau hidupmu itu bisa kau bawa ke jalan yang benar. Iya kan? Nggak ada gunanya uang, nggak ada gunanya kemasyuran. Iya kan? Ya lakukanlah hidupmu dengan benar gitu ya. Kalau menurut saya gitu. Kasihilah sesamamu. Ya kadang-kadang walaupun kekasihilah sesamamu itu ya bikin kadang-kadang lelah ya, tapi ya udahlah kasihilah sesamamu gitu. Betul. Iya kan? Kadang-kadang sesama itu kasih tamparan yang Tapi cukup keras. akhirnya saya ada suka di situ kan, nenek-nenek bilang don't remember katanya apa yang telah kamu berikan, don't expect bahwa dia akan memberikan balik kepadamu. Ya udah itu aja. Wow. Nah, definisi sukses untuk seorang Bu Intan. Waduh, agak susah. Karena saya sebenarnya tipe orang yang tidak apa ya namanya ya, sukses itu menurut saya bukan sesuatu yang kayak gantungkan cita-citamu setinggi langit terus saya pengen mencapai langit, itu sebenarnya saya nggak pengen gitu. Yang saya pengen adalah step by step. Misalnya goal saya tahun ini saya pengen bisa nyelesain ini, misalnya kayak ITDL tahun ini dia bisa prodinya bisa jalan satu lagi gitu. Itu aja target. Kalau menurut saya kalau sukses itu like if you achieve target one step at a time, itu aja menurut saya udah sukses sih. Jadi nggak usah terlalu muluk-muluk untuk cita-cita setinggi langit gitu. ITDL ada di 5 kota gitu, nggak perlu gitu. Nggak perlu. Kalau saya lebih trust foundationnya strong soalnya. Wow. Kalau foundationnya strong, dia mau build di atas di apa aja di atasnya mestinya dia bisa gitu. Jadi buat saya sukses itu sih. Kalau achieve your target one day at a time aja itu udah sukses. Dan itu terkoneksi sama si fondasi tersebut. Ya, betul. Betul. Terima kasih ibu-ibu sekalian, thank you banget. Ini again kayak tadi saya bilang gitu, saya terinspirasi banget asli. Saya sendiri itu udah terinspirasi banget, kayak saya ngerasa ini bentuk konkret untuk benar-benar ya mengubah bangsa ini menjadi lebih baik lagi gitu. Mungkin kita mulai dari kampung kecil dulu gitu, atau nggak usah kampung kecil, itu aja udah terlalu besar gitu. Kita mulai dengan komunitas kita dulu aja gitu. Bagaimana cara kita bisa lebih melayani mereka, bagaimana kita bisa blessed to become a blessing gitu. Dari kecil dulu aja. Kalau misalnya nanti Tuhan mempercayakan sebuah kampung kecil, baru kita tetap ya dengan semua bakat yang kita punya, talenta yang kita punya, resources dan networking yang kita punya, kayak tadi pasti bantuannya akan didatangkan juga kok untuk memberikan berkat kepada si kampung kecil tersebut gitu. So thank you banget, really inspiring me today. Thank you. Kita juga terima kasih. Saya yang sangat bersyukur banget untuk hari ini, dan again kepada semua murid-murid Sekolah Sukses, thank you so much for watching this. Mudah-mudahan kalian juga sama terinspirasi sama kayak gue di sini. So kita ketemu lagi di episode Sekolah Sukses berikutnya. Stay inspired. Bye bye.